Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Apa kabar kalian? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai sumber, yaitu 6 janji istimewa Allah Subhanahu wa taala bagi penyayang kucing. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, mohon simak video ini hingga akhir agar tidak salah dalam pemahaman. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi alam semesta. Dalam Islam, seluruh umat dianjurkan untuk saling menjaga dan berperilaku baik terhadap semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, termasuk seperti kucing. Kucing merupakan salah satu hewan yang menjadi istimewa dalam Islam. Dikisahkan dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW memiliki kucing yang bernama Moiza. Kucing ini tidak dikurung, melainkan dibiarkan bebas dan dirawat selayaknya anggota keluarga sendiri. Melalui sabdanya, Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk berbuat baik kepada hewan, terutama kepada kucing. Beliau juga menyebutkan dosa dan bahaya orang yang menyakitinya. Keistimewaan kucing telah banyak disebutkan dalam beberapa hadis. Dalam Islam, kucing dikenal sebagai hewan yang bersih dan bebas dari najis. Kucing juga amat dijaga hak hidupnya oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang tega menyakiti kucing kelak akan mendapatkan siksa di neraka. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, bagi sebagian orang memelihara kucing merupakan sebuah hobi dan kecintaan kepada hewan lucu dan menggemaskan ini. Di balik hal ini, kegiatan memelihara kucing serta memberi makan kepada kucing-kucing terlantar ternyata juga mendapatkan banyak manfaat bagi orang yang melakukannya. Ini disebabkan karena kucing merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, barang siapa yang menyayangi makhluk Allah, maka juga akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang-orang yang berbelas kasih akan mendapat belas kasih dari Allah yang Maha Pengasih. Karena itu, berbelas kasihlah kepada setiap makhluk yang berada di muka bumi ini. Niscaya penduduk langit akan mengasihimu juga." Selain itu, disebutkan bahwa dalam Islam ternyata memelihara kucing dan memberi makan kepada kucing-kucing terlantar, kita bisa mendapatkan 6 pahala atau kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 janji Allah tersebut yaitu: yang pertama, mendapatkan rahmat di hari kiamat. Salah satu tujuan seseorang beribadah kepada Allah adalah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rahmat Allah juga bisa didapatkan oleh orang-orang yang menyayangi hewan, salah satunya seperti kucing. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, memelihara kucing dan memberi makan kucing-kucing terlantar ternyata termasuk dalam sebuah ibadah, sehingga dapat mendatangkan pahala bagi yang melakukannya. Dalam beberapa tafsir, rahmat bisa diartikan sebagai ampunan, rezeki, kebaikan, pahala, dan lain sebagainya.
Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, kucing adalah hewan yang bersih dan terbebas dari najis. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memelihara dan menyayanginya. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, jika ada kucing yang masuk ke dalam rumah, sebaiknya jangan diusir tanpa diberi makan dan minum, supaya pahala sedekah pun akan kita dapatkan, dan untuk membuka dilancarkannya rezeki kita berkali-kali lipat banyaknya. Seperti yang sudah dituliskan dalam Al-Quran, siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Kemudian yang kedua, dosa-dosa dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang suka memelihara hewan seperti kucing ternyata dapat menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikisahkan dalam kitab Nashayul Ibad yang ditulis oleh Sanawawi Al-Bantani. Menceritakan, dikisahkan sang sufi besar yang bernama Abu Bakar Ash-Shibli, konon setelah wafat hadir dalam mimpi temannya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku? Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Shibli. Sholat tepat pada waktunya, kata Shibli. Bukan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpali. Zakat, puasa dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni, lanjut Shibli. Bukan juga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shibli pun heran, kalau semua ibadah yang telah kujalankan tidak menghapus dosaku, lalu apa yang telah kau ridhoi dariku? Tanya Shibli penasaran. Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu lantaran engkau telah menolong seekor kucing yang sedang kedinginan dan kelaparan. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, jangankan hewan seperti kucing yang nyata-nyata disunahkan dalam Islam, seseorang yang berbuat baik kepada hewan haram sekalipun seperti anjing, maka dosa orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya dan diikatkannya dengan kerudungnya, lalu diambilnya air dari dalam sumur itu dan diminumkan ke anjing itu. Maka dengan perbuatannya itu, dosa wanita itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pahala sedekah. Seseorang yang memelihara kucing serta memberi makan kucing-kucing terlantar, berarti orang tersebut sudah bersedekah. Maka di saat itulah kegiatan memberi makan kucing-kucing tersebut mendapatkan pahala sedekah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seseorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang keempat, mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis di atas tadi, dikisahkan ada seorang wanita yang diampuni dosanya karena ia memberi minum seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Kisah hikmah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hal sekecil apapun, jika baik dan ikhlas, maka bisa membawa kita pada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bukan tidak mungkin jika kita memelihara dengan baik seekor kucing atau lebih, memberi makan minum kepada kucing-kucing terlantar di jalanan, insya Allah bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah,
Anjuran untuk berbuat baik kepada binatang, terutama kepada kucing, sangat dianjurkan khususnya bagi umat muslim, agar kelak orang tersebut mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad Lukman dalam sarahnya di kitab Adabul Mufrad. Setiap muslim memang dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada semua hewan, terutama kepada kucing. Hal ini agar kelak orang tersebut mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, barang siapa yang semena-mena terhadap kucing, memelihara dengan menyiksanya, maka bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Seseorang perempuan diajab karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Kemudian wanita itu pun dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatannya itu. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, disayang penghuni langit. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang penyayang maka juga akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka niscaya juga akan disayang oleh penghuni langit. Hadis ini tentu berlaku juga untuk manusia yang sayang dengan kucing-kucing terlantar atau orang-orang yang mau memelihara kucing. Kemudian yang keenam, menambah timbangan amal baik di hari kiamat. Seseorang yang memelihara dan memberi makan kucing terlantar ataupun binatang lainnya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dengan penuh iman dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka kebaikan sudah diberikan tersebut seperti memberi makan dan minum, bahkan membersihkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, itulah tadi 6 kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menyayangi kucing. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.